Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Darwati, SPD MSc dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Pasir Pengarayan. Halo semua adik-adik, apa kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang teori-teori belajar dalam pembelajaran. Nah, jadi dalam belajar dan pembelajaran itu kita banyak menerapkan teori-teori belajar. Apa saja teori-teori belajar itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, tentunya dalam materi teori-teori belajar dalam pembelajaran ini pasti ada capaian pembelajaran yang ingin kita capai. Apa capaian pembelajarannya? Yaitu capaian pembelajaran yang kita capai itu adalah mahasiswa mampu memahami dan mengklasifikasikan konsep teori belajar dengan benar. Sebelum kita masuk ke materi, ini Ibu akan memberikan gambaran. Sebenarnya yang kita laksanakan pada pertemuan kali ini itu apakah termasuk belajar atau bukan? Nah, apakah kegiatan ini termasuk belajar atau tidak? Ini ada beberapa contoh, seperti pada awalnya Siti itu tidak dapat berbahasa Inggris, namun sekarang bisa berbahasa Inggris. Kemudian bayi yang tadinya tidak dapat duduk, sekarang bisa duduk. Dan juga ada anak bernama Doni, secara kebetulan dapat memperbaiki HP, tetapi ketika harus mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang berbeda, anak tersebut menemui kesulitan. Nah, selain yang Ibu sebutkan ini, masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita jumpai, dan secara tidak sadar itu kita telah melakukan yang namanya belajar. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran, dikatakan pembelajaran itu adalah adanya proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga ada terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya, ketika kita melakukan pembelajaran yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Artinya itu ada perubahan ya, perubahan yang awalnya tidak tahu, sekarang kita menjadi tahu. Nah, proses interaksi ini dalam peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi dikatakan pembelajaran itu selain ada interaksi antara peserta didik, juga ada sumber belajarnya. Nah, dalam pembelajaran itu ada namanya kerangka pembelajaran. Jadi kerangka pembelajaran ini ada seperti model pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, metode pembelajaran, keterampilan pembelajaran, kemudian ada juga yang namanya pendekatan pembelajaran, gaya pembelajaran, taktik pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Nah, dikatakan keterampilan pembelajaran itu meliputi apa saja. Jadi dalam keterampilan pembelajaran itu ada perencanaannya, perencanaan pembelajarannya bagaimana, kemudian pengajarannya secara langsung, kemudian ekspositorinya, kemudian ada evaluasi, ada memberikan pertanyaan, dan ada juga demonstrasi. Nah, dalam metode pembelajaran itu juga ada meliputi pemecahan pemasalahnya, kemudian ada belajar kelompok, kemudian ada visual atau grafik, ada bermain peran, ada simulasinya, ada fakta atau konsep yang kita gunakan, kemudian ada ceramah, ada studi kasus, ada inquiry, diskusi, dan debat. Nah, selain metode pembelajaran, dalam pembelajaran itu juga ada istilah strategi pembelajaran. Nah, dikatakan strategi pembelajaran itu kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung, kemudian juga bisa juga melaksanakan pembelajaran secara tidak langsung, kemudian melakukan interaktif dan bereksperimen serta mandiri. Selain strategi pembelajaran, juga ada istilah model pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran itu ada proses informasi yang akan kita jelaskan dan akan kita cari. Nah, dari model pembelajaran ini juga itu ada personalnya, kemudian ada interaksi sosial, dan ada behavior. Nah, ini yang Ibu sebutkan ini adalah kerangka-kerangka pembelajaran. Nah, kembali lagi. Nah, dikatakan belajar, apa itu belajar? Itu adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Jadi dikatakan perubahan perilaku itu apanya seperti sifat-sifat fisik, dan perilaku terbuka itu seperti aksi atau tindakan. Nah, belajar itu sendiri itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah
aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan dalam diri seseorang baik secara aktual dan potensial. Ciri yang kedua itu adalah perubahan yang didapat sesungguhnya adalah kemampuan yang baru dan ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Dan ciri belajar yang ketiga itu adalah perubahan terjadi karena adanya usaha dari dalam diri setiap individu itu sendiri. Nah, selain ciri-ciri belajar, itu dalam belajar itu juga. Selanjutnya itu ada hakikat belajar. Jadi hakikat belajar ini menurut dua para ahli ini, beliau mengatakan bahwa yang pertama, Gekde pada tahun 1977 mengatakan bahwa belajar itu adalah sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai, dan perubahan kemampuannya, yaitu peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance atau kinerjanya. Nah, menurut ahli yang kedua, yaitu menurut Sunario, pada tahun 1989, beliau mengatakan belajar itu adalah suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, tadi hakikat belajar, sekarang ada hakikat pembelajar. Jadi hakikat pembelajaran itu adalah suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajaran yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar ini dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, dalam belajar ini ada teori belajar menurut 5 kelompok utama. Teorinya teori belajar apa saja? Itu yang pertama ada teori behaviorisme, kemudian ada teori belajar kognitivisme, kemudian yang ketiga ada teori belajar social learning, dan yang kelima ada teori belajar humanis. Nah, di sini teori pembelajaran yang populer itu adalah ada keempat ini. Yang pertama teori behaviorisme, kemudian teori kognitivisme, teori konstruktivisme, dan keempat teori humanisme. Nah, keempat teori ini adalah yang sering digunakan dalam pembelajaran. Nah, dalam teori pembelajaran ini ada prinsip. Nah, teori-teori belajar yang kita sebutkan tadi itu masing-masing mempunyai prinsip. Untuk teori yang pertama, itu teori behaviorisme, itu mempunyai prinsip untuk mengajarkan fakta. Apa yang terjadi, apa yang bisa kita lakukan. Kemudian teori yang kedua itu ada teori kognitivisme, prinsipnya adalah untuk mengajarkan proses dan prinsip. Jadi bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana proses yang harus kita laksanakan. Kemudian teori yang ketiga itu ada teori konstruktivisme, prinsipnya itu adalah untuk mengajarkan penalaran tingkat tinggi. Jadi why, alasannya apa, mengapa ini bisa terjadi, apa penyebabnya, apa akibatnya. Jadi teori ini lebih prinsipnya adalah menanyakan alasannya kenapa. Kemudian yang keempat itu ada teori humanisme. Jadi prinsipnya itu untuk mengenali potensi dari diri sendiri. Selanjutnya untuk teori belajar behavioristik atau behaviorisme. Jadi teori belajar ini dipengaruhi oleh kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman pada diri seorang. Dan yang kedua itu adalah belajar juga merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi berdasarkan paradigma stimulus respon. Nah, aplikasi behaviorisme dalam proses pembelajaran ada langkah-langkahnya. Itu yang pertama, menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, kemudian menganalisis lingkungan kelas termasuk entry behavior mahasiswa, kemudian menentukan materi pelajaran, memecahkan materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil dalam menyajikan materi, kemudian memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, tugas-tugas, kemudian juga mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, memberikan penguatan, memberikan stimulus baru, mengevaluasi hasil belajar, dan memberi penguatan dan seterusnya. Nah, aplikasi dalam selain teori behaviorisme ini, ada teori belajar yang selanjutnya itu adalah teori belajar kognitivisme. Jadi teori belajar kognitivisme ini di mana belajar itu adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Kemudian setiap orang juga mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif.
Dalam teori belajar kognitivisme ini juga proses belajarnya itu terjadi apabila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Nah, teori belajar ini juga berkembang berdasarkan teori-teori perkembangan Piaget, kemudian teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Nah, jadi dalam teori belajar ini lebih kepada psikologi dari teori belajar. Nah, jadi agak sulit untuk diaplikasikan. Nah, dalam teori belajar kognitivisme ini juga sukar dipraktekkan karena dia tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap orang atau setiap individu. Teori belajar selanjutnya itu adalah teori belajar kognitivisme. Ini teori perkembangan Piaget. Jadi menurut teori ini bahwa proses belajar itu terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai umurnya. Jadi tahap-tahapannya apa saja? Ada tahap asimilasi, di mana tahap ini adalah penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Kemudian tahap kedua, tahap akomodasi, di mana penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru. Dan tahap ketiga ada ekuilibrasi, di mana penyeimbangan mental setelah terjadi proses asimilasi atau akomodasi. Nah, aplikasi teori perkembangan Piaget ini meliputi menentukan kemampuan akhir yang diharapkan memilih materi pelajaran, kemudian menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh siswa, merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari siswa, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas siswa untuk berdiskusi atau bertanya, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Teori belajar selanjutnya ada teori belajar kognitivisme menurut Brunner, bahwa terjadinya proses belajar itu lebih ditentukan oleh bagaimana cara kita mengatur materi pelajaran. Nah, dalam teori belajar ini ada proses belajar yang terjadi melalui tahap-tahap, yaitu ada tahap enaktif, di mana tahap ini adalah aktivitas mahasiswa untuk memahami lingkungan melalui observasi langsung realitas. Kemudian tahap yang selanjutnya ikonik, itu di mana mahasiswa mengobservasi realitas tidak secara langsung tetapi melalui sumber sekunder, misalnya melalui gambar-gambar atau tulisan. Dan tahap ketiga itu ada tahap simbolik, yaitu mahasiswa membuat abstraksi berupa teori, penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah diamati dan dialami. Nah, aplikasi teori kognitif Brunner ini meliputi menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, memilih materi pembelajaran, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh siswa, mencari contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya, kemudian mengatur topik-topik mulai dari yang paling konkret ke abstrak dan yang sederhana ke kompleks dari tahap enaktif, ikonik ke simbolik, dan sebagainya, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, teori selanjutnya itu ada teori bermakna Ausubel, di mana proses belajar itu terjadi apabila siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Kemudian dalam teori ini proses belajarnya juga ada melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama memperhatikan stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Jadi konsep penting dalam teori bermakna ini adalah Advanced Organizer, yang dimana adalah merupakan gambaran singkat isi pelajaran baru yang berfungsi sebagai kerangka konseptual, sebagai titik tolak proses belajar, kemudian penghubung antara ilmu yang baru dengan apa yang sudah dimiliki siswa, dan fasilitator yang mempermudah siswa belajar. Nah, teori bermakna Ausubel ini juga aplikasi dari teori bermakna Ausubel ini adalah menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, kemudian mengukur kesiapan siswa, memilih materi pelajaran, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai siswa, menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari, menggunakan Advanced Organizer dengan cara membuat rangkuman, memfasilitasi siswa memahami konsep dan prinsip dengan fokus pada hubungan antara konsep yang ada, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, teori belajar selanjutnya itu adalah teori belajar humanistik. Jadi di mana teori belajar ini belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi lebih cenderung bersifat eklektik, jadi dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar itu tercapai. Nah, dalam teori belajar humanistik ini ada beberapa juga teori-teori. Menurut Cradwell dan Bloom itu ada 3 kawasan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu ada kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada KOLP, ada 4 tahap dalam proses belajar ini, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Kemudian ada Honey dan Mumford, itu berdasarkan teori KOLP membagi mahasiswa menjadi 4 macam, yaitu aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Dan Habermas itu ada tiga tipe belajar, belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Serta pada teori belajar humanistik ini juga ada kritik, yaitu sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Aplikasi teori belajar humanistik dalam proses pembelajaran itu yang pertama, dalam prakteknya cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif, jadi dari contoh ke konsep, dari konkret ke abstrak, dan dari khusus ke umum. Nah, teori ini juga lebih mementingkan faktor pengalaman atau keterlibatan aktif siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, aplikasinya ada beberapa tahap yang bisa dilalui, yaitu yang pertama menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi entry behavior siswa, mengidentifikasikan topik-topik yang memungkinkan siswa mempelajari secara aktif. Nah, ini adalah aplikasi teori belajar humanistik. Teori belajar selanjutnya yaitu teori belajar sibernetik, di mana belajar adalah pengolahan informasi. Nah, jadi di sini yang terpenting itu adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Jadi tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk dalam hal segala situasi. Nah, dalam teori belajar sibernetik itu ada beberapa pendekatan belajar. Yang pertama itu pendekatan belajar algoritmik. Jadi pendekatan ini itu menuntut mahasiswa untuk berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear menuju ke suatu target tertentu, seperti memahami rumus matematika. Kemudian pendekatan yang selanjutnya ada pendekatan heuristik. Jadi pendekatan ini lebih menuntut mahasiswa untuk berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus, dan memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan penafsiran. Biasanya itu menuntut cara berpikir yang demikian. Nah, teori belajar sibernetik ini mahasiswa tipe Wallis cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus, dan mahasiswa tipe serialis itu cenderung berpikir secara algoritmik. Dan untuk pengkritikan itu lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung. Itu secara tidak langsung dia sulit dipraktekkan. Nah, aplikasi teori belajar sibernetik ini dalam proses pembelajaran adalah menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, menentukan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu, apakah algoritmik atau heuristik, kemudian menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, dan menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Teori belajar selanjutnya adalah teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme. Jadi dalam teori belajar ini mempercayai bahwa seseorang itu mampu mencari sendiri masalahnya, kemudian menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Ini maksudnya di sini adalah bahwa seseorang itu kita bisa mencari masalahnya, kemudian kita mencari sendiri solusinya, menganalisis langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam teori konstruktivisme ini memiliki beberapa tokoh, itu diantaranya yang pertama ada John Dewey. Jadi menurut John Dewey ini bahwa belajar itu bergantung pada pengalaman dan minat sendiri. Jadi belajar itu harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa dalam konteks pengalaman sosial. Nah, tokoh selanjutnya itu ada tokoh Jane Piaget. Jadi menurut beliau pengetahuan yang diperoleh itu merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru diperoleh melalui dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Tokoh selanjutnya itu adalah tokoh Lev Vygotsky. Jadi ada dua konsep penting dalam teori tersebut, yaitu yang pertama zone of proximal
development, jadi kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Dan yang kedua itu adalah scaffolding, di mana pemberian sejumlah bantuan kepada seseorang selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Nah, teori konstruktivisme ini memiliki prinsip konstruktivisme itu meliputi seperti pengetahuan itu dibangun oleh diri sendiri, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari dosen ke mahasiswa, kemudian mahasiswa harus aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah, dan yang keempat tuh dosen sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi itu berjalan dengan lancar. Nah, prinsip konstruktivisme itu menurut Driver and Bell itu bahwa mahasiswa itu tidak dipandang sebagai suatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan, kemudian belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan mahasiswa, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal, kemudian pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, dan kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan merupakan seperangkat pembelajaran materi dan sumber belajar. Nah, implikasi teori konstruktivistik itu meliputi yang pertama, bahwa tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme itu adalah menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, kurikulum itu dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi. Selain itu juga bisa melatihan memecahkan masalah, seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu adalah mahasiswa diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya, sehingga dosen itu berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai teori belajar dan pembelajaran. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi itu bisa dimengerti dan dipahami oleh adik-adik semuanya. Dan jika ada pertanyaan, boleh dipertanyakan. Kita buka forum diskusi. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.